Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar sejarah. Materinya yaitu memahami konsep dasar sejarah, yaitu berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang. Tipe orang itu berbeda-beda dalam memandang suatu peristiwa. Ada orang yang ingin mengetahui suatu kejadian itu secara detail, tapi ada juga orang yang ingin mengetahui beberapa kejadian sekaligus, tapi secara kronologis. Nah, kedua cara berpikir tersebut adalah cara berpikir diakronik dan sinkronik. Apa sih sebenarnya cara berpikir sinkronik dan diakronik? Nah, kemudian kenapa kita menggunakan cara berpikir ini dalam mempelajari sejarah? Berikut penjelasannya. Perbedaan dalam diakronik dan sinkronik bisa dilihat dari sifatnya yang berbeda. Sejarah dapat dipastikan bersifat diakronik, artinya pembahasannya memanjang dalam waktu. Sejarah akan membicarakan peristiwa secara kronologis. Nah, sifat diakronik dalam sejarah mengutamakan memanjangnya gambaran peristiwa dalam dimensi waktu, tetapi dalam ruang yang terbatas. Jadi kesimpulannya, peristiwa sejarah mengalir berdasarkan urutan waktu terjadinya. Hal tersebut berbeda dengan sinkronik. Ketika sejarah bersentuhan dengan ilmu sosial seperti sosiologi, geografi, dan ekonomi, maka sejarah menjadi ilmu yang bersifat sinkronik. Nah, cara berpikir sinkronik ini akan memberikan gambaran tentang peristiwa sejarah secara luas. Kita dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya dalam satu peristiwa tersebut. Dengan demikian, peristiwa tersebut dapat kita jelaskan secara lengkap. Jadi kesimpulannya, cara berpikir sinkronik dapat membantu kita untuk mengetahui hal-hal detail dalam peristiwa sejarah, sehingga kita tidak hanya mengetahui peristiwa sejarah secara kronologis saja. Nah, sekarang kita sudah ketahui perbedaan dari diakronik dan sinkronik. Perbedaannya terletak pada sifat dari masing-masing cara berpikir tersebut. Diakronik mengkaji peristiwa secara kronologis, sedangkan sinkronik mengkaji peristiwa secara lengkap dan mendalam. Walaupun diakronik dan sinkronik ini berbeda, tapi dalam mengkaji peristiwa sejarah, dua cara berpikir ini bisa digunakan bersama-sama. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya cara berpikir sejarah baik sinkronis dan diakronis saling melengkapi. Pembahasan secara diakronik memberikan pemahaman yang dinamis tentang kehidupan manusia yang terus bergerak, berproses, dan bertransformasi. Sedangkan peristiwa pembahasan secara sinkronik memberikan kita pemahaman yang meluas tentang peristiwa sejarah. Penggabungan cara berpikir diakronik dan sinkronik dapat menghasilkan pemahaman bukan hanya tentang apa yang terjadi dalam peristiwa sejarah, tapi juga mengapa peristiwa sejarah tersebut bisa terjadi. Itulah pentingnya cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam pembelajaran sejarah, membuat kita bisa memahami apa yang terjadi dan mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Nah, jadi seperti itulah perbedaan cara berpikir dalam pembelajaran sejarah. Belajar sejarah akan lebih mudah dan menyenangkan bila kita menggunakan cara berpikir sinkronik dan diakronik. Diakronik dapat digunakan ketika kita ingin mengetahui sebab akibat dari suatu peristiwa sejarah, sedangkan sinkronik digunakan untuk mengetahui apa saja yang terjadi pada peristiwa sejarah secara utuh. Nah, sampai di sini dulu materi sinkronik dan diakronik yang kita bahas hari ini. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.